Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Suhaira dari kelas 811 dan ini adalah video resensi bahasa Indonesia saya. Judul dari novel tersebut adalah Sherlock Holmes: A Study in Scarlet atau Penelusuran Benang Merah dengan identitasnya yang meliputi 1. Penulisnya yaitu Sir Arthur Conan Doyle, penerbitnya penerbit Gramedia Pusaka Utama dengan penerjemahnya yaitu Sindra B. Tunawijaja dengan ketebalan buku 160 halaman dan ukuran 20 cm. Lanjut ke sinopsisnya. Buku ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama menceritakan tentang John Watson yang merupakan seorang mantan dokter angkatan darat yang sepakat untuk tinggal bersama Sherlock Holmes di Jalan Baker nomor 221B. Sherlock Holmes memiliki profesi yang cukup unik. Ia bekerja sebagai seorang konsultan detektif rahasia yang memiliki metode observasi dan ilmu deduksi yang sangat luar biasa. Suatu hari, Sherlock dipanggil oleh John Reg yang merupakan seorang polisi dari Scotland Yard untuk menyelidiki suatu kasus pembunuhan yang terjadi di Taman Lauriston nomor 3, Jalan Brixton, London. Di sana sudah ada dua detektif yang sedang menyelidiki mayat seorang pria yang bernama Enoch Drebber yang merupakan seorang pendatang dari USA. Sesampainya di sana hanya ditemukan noda darah yang tertulis kata Reg dan tidak ditemukan luka pada mayat. Dari penyelidikan yang singkat dan observasi yang teliti, Sherlock Holmes dapat memperkirakan ciri-ciri dari sang pembunuh, dan dengan bantuan John dan beberapa orang, ia bisa memancing pembunuhnya, dan dengan bantuan kedua detektif dari kasus Drebber, ia berhasil menangkap sang pembunuh yang bernama Jefferson Hope. Lalu ia diinterogasi, dan sang pembunuh mengaku dan menceritakan alasan dibalik kekejiannya. Bagian kedua dari cerita ini menceritakan tentang kilas kehidupan dari John Freer dan putri angkatnya, Lucy Freer. 19 tahun setelah mereka diselamatkan oleh kaum Mormon, Lucy bertemu dengan Jefferson Hope dan mereka pun saling mencintai. John yang telah merestui Jefferson Hope tahu bahwa pemimpin agamanya, Brigham, yang pasti tidak setuju akan pernikahan dengan orang di luar kaumnya. Oleh karena itu, John dan Lucy melarikan diri dengan bantuan Jefferson. Saat mereka pikir telah lolos dari tanah orang suci, para kaum Mormon menangkap Lucy dan membunuh John saat Jefferson sedang mencari makan. Mengetahui hal tersebut, Jefferson murka, apalagi saat mendengar sang kekasih sudah dinikahkan kepada Drebber, anak dari salah satu petinggi agama Mormon, lalu meninggal sebulan kemudian. Dari situ, Jefferson terus mengikuti Drebber untuk membalas dendam atas kematian sang kekasih dan ayahnya. Seusai interogasi, John dan Sherlock kembali lagi ke apartemen mereka. Jefferson dikabarkan tewas karena serangan jantung beberapa hari sebelum persidangannya. Lalu, Sherlock menunjukkan berita di koran kepada John bahwa bukanlah dia yang mendapatkan penghargaan, melainkan dua detektif lain yang ada di kasus Drebber yang mendapatkan penghargaan atas terungkapnya kasus tersebut. Analisis dan evaluasi. Penulisan dalam buku ini sangat menarik sehingga membuat pembaca penasaran akan siapa pembunuh dari kasus ini. Dengan pesan moral yang dapat kita kutip adalah, melakukan jasa besar tidak harus diketahui oleh semua orang, dan bisa saja kejadian masa lalu mengakibatkan dendam yang berlangsung dengan sangat lama. Dengan alurnya yang maju mundur, dapat memperjelas niat sang pembunuh akan tindakannya, dan juga bahasanya yang mudah dipahami, tidak membuat bosan, dan penggunaan istilah kimia yang menambahkan wawasan pembaca. Kekurangan dari buku ini cuma satu, yaitu letaknya dalam tanda baca yang membuat kita bingung apa yang dimaksud dari para tokoh. Saran dan rekomendasi. Karya milik Sir Arthur Conan Doyle ini sudah banyak peminatnya dari banyak negara. Buku sangat menarik dengan genre yang misteri dan thriller. Banyak adegan yang dapat membuat tegang serta penasaran akan lanjutan ceritanya. Dengan konflik yang menarik dan bahasa yang mudah dipahami, membuat buku ini bisa dibaca oleh remaja dan juga orang dewasa. Buku ini sangat cocok bagi orang yang menyukai hal-hal berbau misteri dengan sedikit romans di dalamnya. Semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kesalahan yang ada di dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.